Halo penonton, kita ketemu lagi di Binar-Binar, Refleksi dan Inspirasi. Kita bicara dunia pendidikan nih dengan Pak Epi Rahman. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya ya. Iya. Ketika itu Anda sangat menekankan bahwa salah satu keterampilan ya, keahlian lah ya, Iya. yang diperlukan dalam menghadapi abad 21 ini adalah ada rangkaian dari keterampilan yang harus kita miliki. Nah, salah satunya adalah kemampuan untuk membangun harmoni sosial. Betul. Ya. Iya. Saya masih ingin melanjutkan itu karena begini penonton, Pak Epi ini adalah orang yang kalau biasanya kita ngomong pendidikan, kita bicara tentang bagaimana agar orang menjadi pintar dalam hal matematik, gitu ya. Akademis, ya. Nilainya berapa segala macam. Bapak melihat pendidikan dengan cara yang lain, ya. Makanya tadi salah satu kuncinya adalah membangun harmoni sosial. Itu fundamental kan Pak ya? Fundamental. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kembali tentang kenapa harmoni sosial ini penting. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin lanjutkan nih. Ya, dalam percakapan kita terakhir, Anda sangat menekankan betapa pentingnya ya murid sejak pendidikan dasar itu memiliki cara pandang tentang menerima perbedaan, ya. Dan perbedaan ini bukan cuma soal perbedaan warna kulit atau perbedaan pakaian atau perbedaan gagasan, tapi perbedaan dalam hal ya bahwa manusia dalam hidup ini memang berbeda-beda, punya banyak pilihan. Betul. Bisa ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Betul. Dan ada juga yang kaya, ada yang miskin. Betul. Ya. Anda sangat menekankan bahwa sejak pendidikan dasar, setiap anak di Indonesia itu harus belajar tentang pentingnya menerima keragaman dan perbedaan tersebut. Nah, sebelum saya lebih lanjut ke contoh-contoh yang lebih spesifik, barangkali Bapak bisa ulang kembali barangkali secara short dengan secara lebih ringkas tentang kenapa ini jadi penting. Ya, baik. Jadi ada OECD lalu sudah dirangkum oleh pemerintah melalui OECD adalah sebuah organisasi internasional ya? Ya, internasional untuk ekonomi, pembangunan ekonomi dan pembangunan. Ya. Bisa diartikan pembangunan di dalam yang mereka maksudkan itu adalah pembangunan manusia. Nah, mereka awal tahun 2000 itu membuat riset apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghadapi abad ke-21. Jadi ini sangat serius. Apa saja kebaikan yang diperlukan, keterampilan yang diperlukan untuk orang menghadapi abad 21. Supaya abad 21 itu nggak bertambah rusak dunia ini dan lebih baik kalau bisa. Nah, dari sana kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang kami lihat dari masyarakat di Indonesia. Ya, maka kami merumuskan setidaknya ada 3 ranah. Oke, kami yang disebut oleh Pak Epi adalah Tunas Global. Tunas Global. Sekolahnya Pak Epi. Iya, baik. Jadi itu merujuk dari bimbingan Departemen Pendidikan, OECD. Kami membuat rumusan yang tujuannya tidak lain adalah untuk lebih mempermudah guru mengerti. Ya. Karena kalau kita mempunyai cita-cita yang tinggi, disampaikan kepada guru akan sulit mendeliver. Salah satu dari ini balik lagi kita ngobrol bahasa ini. Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia disebutkan adalah beriman, berakhlak mulia dan berakhlak mulia dan sebagainya. Nah, itu guru itu menjelaskan beriman dan berakhlak mulia itu apa? Itu sulit gitu. Nah, OECD itu sudah menjelaskan lebih clear dan kami juga memberikan penjelasan yang mencoba merinci dengan lebih clear supaya apa yang menjadi tujuan terlihat jelas dan guru itu mudah mencapainya. Oke. Jadi satu adalah kemampuan hidup harmonis. Kan jelas. Ya. Lalu kalau ditanya kenapa harus harmonis? Karena harmonis itu salah satu syarat daripada kedamaian. Kedamaian hati, kedamaian fisik, kedamaian usaha dan sebagainya. Nah, dan harmoni itu adalah kalau kita rinci lagi, harmoni itu adalah sesuatu yang indah dari apa yang berbeda. Ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan yang dibuka,
bagaimana kita bisa merancang harmoni. Harmoni lagu ada 7 nada dengan sebagainya. Ya, ada banyak kata, ada intonasi dan sebagainya. Itu semua dirangkum menjadi indah dan enak dilihat, enak didengar, membahagiakan. Harmoni itu seperti itu harusnya. Nah, harmoni sosial pun demikian. Harus dirancang dan dibangun dari sesuatu yang berbeda. Suku bangsa, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Itu dicermati, lalu didesain, dirangkum menjadi satu nada yang indah untuk dilihat, yaitu kedamaian. Penting amat sih kedamaian. Kedamaian itu fundamental untuk bisa berbuat macam-macam. Oke. Jadi sangat basic tuh ya. Basic. Kedamaian itu basic. Basic. Salah satu contoh kedamaian adalah menghindari konflik. Ya, bagian dari kedamaian itu setiap orang berupaya menghindari konflik. Ya, kepo, turut campur itu potensi konflik. Oke. Iya. Di luar Indonesia ini tidak ada orang yang ngurusin tetangganya, tuh nggak ada. Di Indonesia ada. Kalau di Indonesia Pak, harus ijazah orang lain tuh ditanya, asli atau palsu. Iya. Pertanyaannya juga mungkin asli atau palsu juga. Pertanyaannya itu mesti bertanya. Bisa saja sebetulnya dia nggak mau nanya, cuman direkayasa jadi nanya. Jadi pertanyaan. Iya. Ya. Jadi kembali lagi bahwa semua orang dibangun untuk menghindari konflik, turut campur urusan orang, ya dan sebagainya. Itu kontraproduktif. Betul ya? Setuju. Jadi produktivitas kita turun. Kalau produktivitas turun gimana mau sejahtera? Ya. Dan yang namanya konflik itu tidak hanya dan semata-mata tentang hubungan sosial yang kita anggap man to man atau pembicaraan manusia dengan manusia semata. Saya pernah menyinggung di tempat terdahulu, anak di luar negeri itu di Perancis, umur 10 tahun bersepeda itu ada proses pendidikannya, ada kelulusannya. Dan kelulusannya, serius ini saya ada fotonya, kelulusannya Bapak Wali Kota yang memberikan. Bahwa anak itu sudah lulus bersepeda. Sepele kan? Iya. No, karena dengan dia akan terjun ke masyarakat, bersepeda di jalan raya, itu artinya terjun ke masyarakat. Jadi yang namanya anak mau terjun ke masyarakat itu bukan jadi pengusaha, bukan. Dia keluar rumah, ke mall, ke jalan raya, itu dia terjun ke masyarakat. Sudah dipersiapkan belum? Kalau dia bisa mencelakai orang lain dan sebagainya, akhirnya apa? Konflik. Rambu-rambu lalu lintas, aturan lalu lintas itu tujuannya apa? Menghindari konflik. Tapi kita mengabaikan hal-hal yang bisa membantu kita menghindari. Oke. Nah, dalam hal ini Bapak juga misalnya menyebut nih, ya dalam pertemuan sebelum ini bahwa untuk itu, ya memang sekolah harus menyediakan sebuah tempat di mana anak itu bisa mengenal keberagaman. Ya, supaya lebih tajam, keberagaman itu means keberbedaan. Keberbedaan, betul. Jadi kalau kita bicara keberagaman itu nggak kelihatan tuh. Iya. Jadi harus menekankan begitu banyak keberbedaan. Nih, contohnya nih buat para penonton di sekolahnya Pak Epi ini di Tunas Global di Depok, ya. Bayangkan di sekolah ini nih, ini SD dan SMP itu ada 5 ya tempat ibadah. Ya. 5 atau 6? 5 ya? 6 sesuai dengan agama resmi. Oh, agama resmi. Jadi ada tentu saja Islam ada ya. Kristen, Katolik, Hindu. Jadi Katolik dan Kristen dibedakan. Dibedakan. Hindu, Buddha, Konghucu. Betul. Ada 6. Padahal murid Konghucunya ada berapa? 1. Maaf saya ketawa. Buat saya itu memang amazing ya. Nah, itu adalah contoh paling sederhana dari keberbedaan itu diajarkan sejak kecil kan? Ya. Saya rasa poinnya kalau yang itu respect. Bukan mengekspos perbedaan. Mereka berbeda, yang 6 itu berbeda, mereka udah tahu, nggak usah diajarin. Tapi respect. Belum tentu Pak. Pak Epi terlalu mungkin baik melihat masyarakat. Kan ada orang-orang yang
misalnya Pak, yang Iya, terjadi di Sukabumi baru-baru ini. iya, Bayangkan dia melihat tempat ibadah, bukan tempat ibadah bahkan, ada sebuah rumah digunakan untuk beribadah bagi remaja Kristen retret. iya, Dan mereka marah. iya, Karena menurut mereka, nggak boleh itu ada di sini. iya, Itu kan artinya dia tidak bisa melihat bahwa, masyarakat tuh sebetulnya berbeda-beda kebutuhannya. Kan kalian orang Islam, kebutuhannya adalah masjid kali ya. iya, Ini ada teman-teman Kristen, iya. butuh untuk retret. Dia nggak bisa terima. Iya, tapi kalau ditanya mereka ada berapa agama mereka tahu. Jadi tahu. mereka tahu. Oh, Keberagamannya dia tahu. Iya. Ya. Tapi respeknya yang tidak ada. Oke. Jadi bukan tidak tahu tentang keberagaman. Jadi adanya 6 ruang ibadah itu media belajar bahwa kita respek satu dengan yang lain. Bahwa keadilan itu ada. Iya. Saya pernah lihat. Waktu kecil saya pernah lihat di sekolah saya. Di sekolah saya. Ada. Jadi itu pembelajaran tentang keadilan. Ya. Kita nggak bisa berbusa-busa bicara sama anak tentang keadilan, tapi dia tidak pernah merasakan. Iya. Ya. Iya. Nah, itu agak unik. Kalau ada satu kelompok agama yang penganutnya banyak, ya, dengan satu kelompok agama yang penganutnya sedikit, siapakah yang belajar keadilan? Yang belajar keadilan itu yang banyak. Oh, ya memang. Gue mah udah biasa walaupun kita di sini ada 1.000 orang, 1 orang kita perlakukan sama. Saya udah biasa. Yang belajar yang banyak. Ya. Dan itu diajarkan. Diterapkan. Ya, tapi artinya dia belum tentu sejak dari rumah sudah punya kesadaran, pandangan semacam itu kan. Enggak. Tapi di sekolah itu diajarkan. 10 tahun di sekolah dia akan merasakan kebiasaan itu, terbangun kebiasaan itu. Iya. Nah, Bapak karena Bapak adalah seorang pendiri dan pemimpin sekolah, Bapak bisa terapkan semua prinsip itu di sekolah Bapak. Tapi saya ingin bertanya tentang beberapa hal mengenai keberagaman dan keberbedaan ini. Misalnya saja ya, keberagaman dan keberbedaan ini kan bukan selalu terkait sama agama atau etnik atau tadi ya. Tapi misalnya juga dengan taruhlah saya akan menyebut kelas ekonomi. Iya. Ya. Atau tingkat kecerdasan. Iya. Ya. Bapak jelas mengatakan sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya harus anak-anak itu memahami arti penting keberagaman keberbedaan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya gini? Saya itu adalah seorang siswa yang dulu ketika saya menempuh pendidikan SMP saya, itu ada apa istilahnya ya? Kan ada kelas A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah itu yang paling pinter itu semua ada di kelas A. Oke. Terus yang B itu agak kurang gitu ya. Yang paling bodoh. Ini ada di F, misalnya begitu. Saya alhamdulillah Pak di A terus ya. Di kelas yang paling pintar terus. Tapi saya tidak juga menempati posisi ranking tuh di kelas A. Selalu nomor saya dari 30 murid misalnya, saya udah nomor 17-18 lah. A medium. Saya nggak peduli juga sih Pak. Nggak pernah ngejar-ngejar begitu ya. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak ya, sebetulnya itu bukanlah sebuah kondisi yang ideal kan. Artinya gini, kenapa nggak idealnya? Koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau saya hanya berteman dengan teman-teman yang pintar, saya tidak melihat keberagaman dalam hal kepintaran. Atau bahkan saya itu saat itu memang kelas kami itu menganggap kami itu memang lebih pintar dari yang lain. Eksklusif. Eksklusif. Kata Bapak kan. Dan ini juga terjadi di sekolah-sekolah, bukan sekolah-sekolah saya saja. Ada sekolah yang hanya menerima orang pintar. Kalau Anda nggak pintar, Anda nggak bisa masuk ke sekolah itu. Sekarang pelan-pelan saya merasa bahwa itu bukan, ini saya tidak bermaksud mengkritik siapapun ya, tapi pola pendidikan semacam itu membuat orang merasa eksklusif dan mereka hanya bergaul dengan sesama orang pintar dan kurang menghargai keberagaman dalam kepintaran itu. Setuju nggak Pak? Atau apa pendapat Bapak? Dalam pendidikan itu banyak sekali metode.
ya. Ada yang keluarganya tentara, ya mohon maaf nih Bapak tentara, itu biasa tegas ya, biasa keras. Sama anak keras. Ya. Ya. Dan anaknya berhasil, dikerasin tuh berhasil. Oh iya. Tapi kalau di riset, berapa banyak orang yang dikerasin berhasil dengan berapa banyak orang yang dikerasin hancur, nah, mungkin dia nggak akan begitu lagi gitu loh. Jadi karena mungkin lebih banyak yang kedua ya. Iya. Jadi pendidikan itu menghindari efek negatif daripada pertumbuhan manusia. Oke. Ya. Kita ngumpul, yang pinter-pinter ngumpul yuk, kita gaspol gitu ya. Itu saya pribadi menyebutnya itu jalur bintang. Jadi jalur bintang. Iya, jadi kita yang bintang ngumpul, ayo melesat tinggi gitu kan. Nggak ada yang salah seperti itu, Bang. Jadi akselerasi biar nggak terganggu, gurunya bisa kasih 5 menit selesai gitu ya. Baik mungkin ya, tapi pada saat program seperti itu memberikan dampak, ada kelas grade 2, kelas grade 3, kelas 3 yang terbaca oleh masyarakat, orang tua dan anak adalah klasifikasi manusia intelektual. Ya. Saya selalu mempertanyakan, apakah orang yang berlomba maraton itu 40.000 ya, yang menang cuma 3 orang, yang sisanya itu jelek? Ya. Kan enggak. Jadi kita banyak terfokus kepada sukses-sukses yang ditentukan atau ditetapkan berdasarkan dari sesuatu yang diukur. Itu yang menurut saya sebetulnya sukses sekunder. Sukses sekunder itu adalah sukses yang dihasilkan dengan cara mengukur dan memperbandingkan. Nilai rapot. Ya, bulan ini dia boleh di atas, tapi minggu depan dia udah nggak di bawah lagi. Apakah sukses? Kan bukan sukses. Harta. Hari ini dia termasuk orang kaya. Ya. Bulan depan dia udah jatuh ke urutan 10 dan sebagainya. Emang itu sukses? Itu bukan sukses. Keberhasilan sementara. Lalu pangkat dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang dianggap berhasil karena dari hasil memperbandingkan, itu bukan sukses yang sejati. Udah ukurannya itu aja. Sukses yang sejati, sukses primer itu adalah kemampuan bekerja keras dan disiplin. Sudah dapat belum? Kalau kamu sudah mencapai itu, kamu sudah terdidik dengan sukses. Apapun nilai dia. Apapun nilai dia. Jadi misalnya nilai pelajaran dia itu enggak 8 ya. Dia udah kerja keras dan udah disiplin, tapi nilai dia 7. Iya, nggak apa-apa. Cukup. Untuk pendidikan dasar cukup. Nggak usah dibanding-bandingin dengan orang lain. Kita ini kan capek karena diajarin memperbandingkan diri. Itu dia dapat 8, masa kamu 7? Iya. Itu orang tua tuh. Itu sebelah udah ganti TV, masa kita belum gitu kan. Iya. Terus aja memperbandingkan diri dengan orang lain. Kita mengajarkan di sekolah itu bagaimana anak berlomba dengan prestasinya sendiri. Artinya apa itu? Prestasi sendiri. Ya kalau kemarin saya dapat 6, gimana caranya supaya 7? Mengalahkan target capaian sebelumnya. Ya. Jadi capaian pribadi yang harus dikalahkan. Bukan dibandingkan dengan capaian orang lain. Itu kan udah banyak ya. Para filosof juga mengatakan jangan pikirin kejadian orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, itulah yang kita pikirin. Udah sesederhana itu sebetulnya. Sesederhana itu. Tapi saya balik dulu ke pertanyaan saya di awal ya. Iya. Jadi dalam pandangan Pak Epi, sekolah-sekolah yang hanya membuka pintu atau yang merekrut hanya mereka yang paling pintar, itu sebetulnya bisa dibenarkan tidak? Atau apa pandangan Bapak mengenai itu? Ya, kalau tujuannya latar belakangnya beda. Jadi itu yang saya sebut jalur bintang. Jalur bintang itu tidak ada masalah.
gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau menumbuhkan nilai-nilai pada manusia bukan tentang produktivitas semata, tapi juga efektivitas, maka lebih baik ada satu titik temu daripada kotak-kotak yang sudah dibuat. Kita ini sudah kepalang membuat kotak-kotak. Tadi yang Pak Ade bilang kelas juara itu satu kotak sendiri. Semua yang sejenis dimasukin. Di situ. Masukin lagi yang sejenis, yang satu agama, yang satu kelas ekonomi, yang satu itu dikotak-kotakin. Ya, mereka punya alasan dan tujuan tertentu ya untuk itu. Tapi jangan meninggalkan pengembangan kemanusiaannya, yaitu mempertemukan mereka dengan keberagaman. Itu keniscayaan. Nah, itu caranya bagaimana? Wong dia sekolahnya semua misalnya pinter ya. Dia nggak kenal sama orang yang nggak pintar di sekolahnya. Jadi bagaimana mungkin kita saya cuma tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian si anak itu, ini kan fundamental nih. Dia tidak belajar tentang manusia tuh nggak semua seperti kamu ya. Iya, sebaiknya di sekolah prinsip-prinsipnya disampaikan. Tapi bagaimana prakteknya, itu perlu satu medium, satu wadah, satu media, satu kegiatan. Apa itu? Ya saya katakan kalau wadah terpadu atau siswa terpadu, itu saya pikir sangat baik. Ya, di mana anak sekolah itu yang miskin dengan sekolah yang kaya, Mbok Yao ngumpul di situ ketemu sesekali. Seperti apa Pak? Di pertemuan atau apa? Kegiatan bersama yang menyangkut di program. Misalnya satu semester itu dia berhubungan dengan sekolah kebutuhan khusus. Si anak itu diajak keluar ketemu sesuatu yang berbeda. Iya. Misalnya yang berbeda agama membuat kegiatan yang bareng bersama, apalah namanya, yang membuka dinding kotaknya, membuka lalu berbaur. Ada momen, jangan dia masuk kotak lu udah di situ terus, seperti kotak dalam tempurung. Bukan katak. Pak, ini jujur Pak ya. Iya. Saya nggak lihat itu ada. Ini kayak gagasan idealnya Bapak, karena di sekolah Bapak Tunas Global itu sudah terjadi itu semua tanpa harus keluar ketemu dengan sekolah lain. Iya. Sudah keberagaman tuh memang diajarkan di sana. Iya. Tapi saya nggak ngelihat. Ini pengalaman saya dulu. Mana ada guru saya yang bilang bahwa ingat ya kalian jangan sombong di depan kelas B, C ya. Kita malah dimarah-marahin kalau kita nilainya nggak naik gitu ya. Lu kalian tuh kayak sama aja tuh sama anak-anak di C itu. Kamu di kelas itu aja gitu. Jadi betul-betul bahkan kita nggak semua guru sih yang begitu. Itu seperti diajarkan untuk memandang rendah yang di B, C, D, E. Sementara Bapak itu efeknya dengan sangat baik hati mengatakan bahwa kalau kalian tuh sekolahnya sekolah Islam semua, ketemu sama sekolah Kristen semua, beraktivitas atau beraktivitas datang ke nggak tahu lah kegiatan keagamaan lain. Kalau kamu sekolah unggulan, ya bikinlah acara bareng sama sekolah-sekolah biasa-biasa aja. Terus terang saya nggak melihat itu ada di sekolah-sekolah Indonesia, Pak. Atau mungkin saya salah? Ya, mesti diriset. Tapi paling tidak obrolan kita ini kan setelah kita merefleksi keadaan, maka kita menginspirasi. Nah, mudah-mudahan dengan inspirasi ini ada yang tergugah. Tapi memang nggak sedikit juga hambatan untuk melakukan itu. Ya contohnya. Anak saya itu pernah bersama teman-temannya itu membuat studi adalah melihat kehidupan di pembuangan sampah Bantar Gebang. Oke, anak Bapak itu di sekolah biasa? Iya, biasa. Dia ke sana bikin studi, kalau nggak salah tingkat pertama, tingkat kedua dia kuliah, udah kuliah. Udah besar ya. Di kampus ya? Iya, di kampus. Iya. Ada kampus yang memperhatikan studi sosial di sana. Iya. Kekaget dia lihat kehidupan orang. Minum air bersih aja susah. Masyarakat, anak kecil main di tengah sampah dan segala dan sebagainya.
itu anak berubah, Pak. Dari sejak itu berubah cara pandangnya, pasti. Dan itu berdampak sampai sekarang. Bahwa dia mempunyai respect kepada orang-orang yang tertinggal. Ya. Ya. Jadi kalau kita bilang jangan tinggalkan teman-temanmu, itu kan harus nengok dulu ke belakang seberapa jauh dia tertinggal. Nah, kegiatan-kegiatan turun ke dalam masyarakat atau bertemu dengan yang berbeda itu di situ pentingnya, karena itu merubah. Tapi beberapa orang nggak mudah juga, beberapa orang tua itu banyak kan keberatan turut campur di dalam pendidikan. Kenapa keberatan? Atau apa bentuk keberatannya? Keberatan itu kan kotor banget, ngapain pakai ke situ, kayak nggak ada tempat studi aja dan sebagainya. Ya, lalu kedua, ini anak beragama A, kita melihat kunjungi ruang gedung-gedung ibadah agama lain, nggak mau. Orang tua? Keberatan. Bahkan untuk menyampaikan gagasan seperti itu pun guru takut. Guru bukan nggak kreatif, Pak. Guru juga pandai-pandai soal didaktika. Tapi kondisi masyarakat ini, nanti dalam pembicaraan stakeholder, disinilah peran masyarakat, peran rumah tangga, segala macam, itu mendukung pendidikan. Supaya pendidikan itu kuat dan punya postur. Lah, anak pendidikan itu kuliah selesai umur 24, ngajar 3-4 tahun, 27 tahun, sementara mamahnya anak pendidiknya lawyer. Ya. Dia yang diajarin. Salah, grogi kan? Aturan pinter ini guru, jadi nggak kelihatan pinternya. Nah, jadi dukungan seperti itu perlu. Dukungan untuk membesarkan hati. Ujung tombak itu guru. Please, semua support guru. Ya, kalau belum bisa ngasih gaji tinggi, ya paling tidak ngasih kewenangan yang tinggi lah gitu. Ya. Pak, saya jadi curious sama sekolah Bapak nih ya. Iya. Bapak kan seperti menerapkan prinsip bahwa yang terpenting dari pendidikan itu adalah bukan nilai ya, bukan angka. Bukan angka. Pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu penonton adalah SD sampai SMP. Iya, sekarang dari TK 10 tahun. Dari TK bahkan ya, dari TK sampai SMP. Iya. Ya. Jangan bebani lah ya siswa itu untuk yang terpenting dalam hidup ini adalah angka tertinggi, skor tertinggi, peringkat tertinggi. Nah, saya menduga nih Pak ya, tidak semua orang senang dengan itu, termasuk para orang tua. Karena biar gimana pun kita hidup dalam masyarakat di mana kan pertarungannya itu adalah nilai-nilaian gitu ya. Di sana nilainya berapa, di sini berapa, di situ unggul segala macam. Itu apakah pengalaman selama ini, kan Bapak udah hampir 20 tahun sekolah ya? Iya, 20 tahun. 20 tahun. Itu ada nggak semacam resistensi dari para orang tua untuk terhadap prinsip itu? Ya, alhamdulillah kalau di sekolah kami tidak. Karena mereka sudah tahu dan memilih itu karena keberbedaan kita ini, dia sadari betul. Dan saya sendiri setiap tahun ajaran baru, kelas 7 dan kelas 1, itu saya memberikan katakanlah parenting. Ya. Pendidikan itu gini loh, Mah. Ya, gini. Tadi kelas 1 dan kelas 7? Iya, kan murid baru kan. Ya, yang tua, SMP sama SD. Iya, yang orang tuanya kita bersepaham dulu. Iya. Kita bersepaham dulu. Ini anak nih kita bikin hebat, ya. Tapi kita nggak bisa berbuat kalau tidak didukung, ya. Dan dalam proses program-program yang begitu tinggi, ya, itu kita jalani selama berapa menit, Bang? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun itu berapa menit? 10 tahun itu kurang lebih sekitar 900.000 menit. Anak itu. Kita ini manusia, ya. Hal yang seragam aja bisa konflik, apalagi yang beragam. Jadi akan ada dinamika. Guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan orang tua dengan orang tua di sekolah, dan sebagainya. Iya. Jadi kalau ada salah paham, akibat salah ngomong, salah bahasa, salah tindakan 1-2 menit, mbok yau kita rembukin aja, support. Jangan terus gurunya dimasukin penjara.
Ada yang terjadi itu, Pak? Ya kan kita sering banyak guru Nggak, dituntut. di Bapak enggak ya? Ada satu, saya nggak sebut nama, jadi orang tuanya ABK, dia merasa ABK-nya ABK itu anak buah kapal? Iya, anak berkebutuhan khusus. Oh, maaf. Anak berkebutuhan khusus. Ya. Kita kan menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus juga punya treatment khusus. Dan sebagainya. Itu sudah dibekali, sudah ada ilmunya. Nah, satu kali guru nih, karena mungkin urusan rumah, urusan tugas dan sebagainya, kelepasan ngomong agak tinggi. Si guru ini sama anak ini gitu. Nah, anak itu entah bagaimana ceritanya, dia cerita ke rumah orang tuanya marah gitu dan sebagainya. Dan rupanya anak ini apabila di rumah itu ada tekanan harus sempurna, ya, seperti nilai dan sebagainya, itu salah satu efek kepada anak, dia adalah manipulatif. Ya, paham. Dek, kok jadi 7? Gurunya sih mah gitu. Iya. Temanku, aku duduknya di sini. Anak akan berusaha mencari keselamatan karena ditekan seperti itu. Nah, demikian juga orang tua ini, anak itu sedikit manipulatif, bercerita, berbunga-bunga supaya tidak dihukum ibunya. Kita hadapi, kita dampingi itu guru. Akhirnya orang tuanya ya bisa nerima bahwa ternyata yang membuli anaknya itu bukan sekolah, di rumah. Di rumah. Iya. Bapak ibunya selalu memberikan target pada anak ABK. Ya, kamu harus gini, kamu mau bego amat itu segala macam. Anak itu bercerita semua. Jadi kalau dia bilang itu guru itu ngomongnya tinggi, itu ngebully anak saya gitu. Kalau anaknya dibully, kita duduk bareng, kita telusuri di mana dibulinya. Iya. Akhirnya dia sadar. Gitu. Kita bela, sekolah yayasan membela habis-habisan. Kalau soal guru kita bela habis-habisan. Tapi overall pada dasarnya orang tua yang akhirnya menyekolahkan anak di Tunas Global itu pada dasarnya sejak awal dia masuk ke sekolah itu sudah punya visi yang sama. Oke, sudah. Itu relatif nggak ada lah kasus itu. Oke. Nah, tapi kembali ke tadi nih ya, soal keberagaman. Bagaimana kita mengatakan bahwa, atau Bapak mengatakan bahwa itu harus diajarkan ya, sejak pendidikan dasar. Iya. Sementara sekolah-sekolah itu menganggap bahwa keberagaman justru menjadi sesuatu yang menyulitkan gitu loh. Lebih aman, lebih mudah, lebih produktif kali ya. Itu adalah justru mengajarkan lawannya keberagaman apa? Keseragaman kan? Iya, seragaman. Iya kan? Iya. Kalau keberagaman itu ciptaan Tuhan, kalau penyeragaman itu usaha manusia. Iya, tapi ya masalahnya. Dan kita lebih percaya sama usaha kita. Ya. Iya. Itu dalam pandangan Bapak, apa yang mesti dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki itu? Ya, jadi pendidikan itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan. Setuju ya? Ya. Setuju. Lalu kita tanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan kita? Lingkungan saya lah. Orang bilang hutan sama sawah, gunung, lautan. Ya, atau masyarakat gitu ya. Nah, itu dirubah dulu pandangan kita tentang lingkungan. Dirubah. Apa dirubah? Dilengkapi. Oh, dilengkapi. Oke. Dilengkapi. Apa tuh? Yang ada dalam lingkungan kita itulah yang agar kita bisa adaptasi dengan lingkungan, kita harus terkait dengan lingkungan. Oke. Ya. Terkait know-how-nya dan sebagainya, spiritualnya dan lalu apa yang ada di dalam lingkungan anak? Ya, atau lingkungan manusia lah. Ya. Karena anak juga kan manusia. Nah, dia kredibilitasnya turun ketika dia dikemas dengan label anak. Sebetulnya dia manusia, tapi dikemas dibungkus dengan label anak, kredibilitasnya agak. Iya. Jangan ngomong lah kamu masih anak-anak gitu. Anak kemarin sore. Iya. Nah,
Yang dimaksud dengan lingkungan anak yang harus dikaitkan atau yang harus dia mampu beradaptasi dan mengikatkan diri, itu sebetulnya ada 7. Di dalam di lingkungan saya, itu ada yang nomor 1, diri saya. Oke kan? Ya. Nah, ini agak klise nih. Apakah saya sudah mengenal diri saya? Apakah saya sudah akrab sama diri saya? Apakah saya sudah menghormati diri saya? Yang kedua adalah keluarga dan kerabat. Itu yang ada di koran, orang tua ditelantarkan oleh anak. Ya. Karena nilai-nilai keluarga itu tidak akrab sama dia. Itu baru 1, mungkin faktanya lebih dari 1. Yang ketiga, masyarakat dan bangsa. Yang keempat, kemanusiaan. Nah, di dalam hal kemanusiaan ini barulah muncul ada rasa keadilan tadi. Kalau kita mengenal kemanusiaan, maka kita adil. Kita disuruh mengenal, kalian bertindaklah, nggak berberi kemanusiaan. Manusiakanlah orang lain. Ya, itu yang ngomong gitu kapan ngajarin orang tentang kemanusiaan? Sepanjang sekolah kita, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai S3, nggak ada mata pelajaran kemanusiaan. Nggak ada. Tapi kita disuruh memanusiakan manusia. Jadi akrab kepada manusia itu harus diperkenalkan di tingkatnya. Yang keempat adalah alam dan ekosistem. Sebab akibat ekosistem. Itulah ilmu atau pengetahuan atau keterampilan yang kita bangun di sekolah. Yang terakhir adalah dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak adaptable terhadap apa? Ya terhadap 7 itu. Terhadap 7 itu. Yang itu yang disebut lingkungan hidup dia nanti akan melekat sampai dia tua. Saya kok jadi khawatir nih. Itu Bapak katakan itu seperti sebuah 7 ya. 7 hal yang perlu diperkenalkan setiap diri manusia. Yang dikenalkan sebagai lingkungan manusia. Sebagai lingkungan manusia. Agar dia mampu beradaptasi dengan semua itu. Iya. Saya kok Bapak katakan satu persatu tadi ya. Bahkan mengenal diri kita sendiri, itu saya ragukan, itu ada diberikan oleh para guru atau para pendidik terhadap murid. Ya. Orang tua barangkali adalah cintai orang tuamu ya. Tapi ke tetangga, kemanusiaan, kan Bapak bilang tadi, nggak ada itu pelajaran kemanusiaan. Ya, bahwa nggak boleh dong kalian membiarkan ada orang miskin di sekitar kalian dan kita tidak melakukan apa-apa. Misalnya begitu kan? Itu kan kemanusiaan kan? Mana ada kita diajarkan begitu? Saya kok jadi merasa bahwa kalau begitu, memang lembaga-lembaga pendidikan atau sistem pendidikan kita seperti tidak mengajarkan kita atau murid-murid Indonesia ini untuk beradaptasi dengan 7 tadi. Yang 7 tadi. Bapak mengatakan kalau di Jepang itu sejak kecil udah diajarkan. Terlihat kan? Terlihat. Di Perancis. Naik sepeda aja ada ininya apa? Turun ke masyarakat ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini kok jadi kayak sangat basic ya yang harus dilakukan di Indonesia ini. Bagaimana memulainya? Dan sementara untuk menambah masalah nonton televisi nggak ada itu pelajaran ini. Maksudnya bukan pelajaran ya, tapi sinetronnya, programnya dari pagi, gosip-gosip, berita, talk show orang malah berantem, ya nggak ada juga Pak. Buka medsos, ya jangan diharapkan apa-apa lah. How we can start this gitu loh kira-kira. Yang pertama sebelum program yang menyeluruh, yang inklusi tadi, itu namanya inklusi Pak. Yang 7 itu inklusi. Bukan eksklusi ya. Jadi sekarang inklusi itu baru diartikan siapa saja boleh masuk. Tapi kalau kita siapa saja harus dilayani pendidikan, itu inklusi. Tapi pendidikan yang inklusi itu harus merangkum 7. Itu baru pendidikannya. Itu baru inklusi. Nah, sebelum itu kita rumuskan sama-sama,
bagaimana menghadapi situasi yang ada sekarang. Penjaga gawangnya itu adalah rumah tangga, parentnya, orang tuanya. Ya. Jadi saya miris juga kalau kesadaran orang tua bahwa dia itu penjaga gawang, dia tinggal kemana-mana, ya bobol berkali-kali itu gawang. Maksudnya apa itu? Ya artinya tadi TV, dia bisa gak seleksi? Di luar negeri sudah mulai sekarang, anak sebelum 15 tahun gak boleh pegang handphone. Ya. Ya, itu siapa? Pemerintah yang berpikir membuat kebijakan, orang tua mendukung. Orang tua nggak protes. Nggak protes. Nggak demo. Nggak demo. Kalau demo pasti digerakkan oleh penjual-penjual handphone. Iya, saya dengar itu. Ya jadi makanya stakeholder itu, ya pemangku kepentingan itu bekerja sama lah. Di dalam salah satu pemangku kepentingan itu adalah masyarakat dan dunia usaha. Oke? Kalau masyarakat bukan ibu-ibu sama bapak-bapak, dia mau udah sibuk, dia ada di kelompok keluarga tadi. Dia punya kesibukan sendiri. Tapi di dalam masyarakat itu, Pak, kan ada seniman. Mana seniman pernah masuk kelompok? Betul. Kan ada dokter. Ada industriawan, pabrik-pabrik, ya. Itu pabrik-pabrik yang sering didemo oleh masyarakat. Dia rumuskanlah, saya perlu manusia seperti ini. Kedokteran, masuklah ke sekolah. Ini sekolah yang baru bekerja sama itu kadang-kadang kita mengundang polisi, ya. Tapi kadang-kadang kita mengundang pemadam kebakaran, ya. Itu hanya wawasan anak. Isinya programnya ya belum secara rinci. Kalau pemadam kebakaran itu baik, bagaimana menghadapi api, bahayanya api dan sebagainya. Masyarakat sebagai yang membutuhkan dunia pendidikan, boyau masuk ke kampus gitu loh. Masuk ke sekolah. Ya, kan ada ide, Pak. Tapi bukannya inisiatif harus datang dari sekolahnya itu sendiri? Atau enggak? Atau organisasinya justru? Nah sekarang, kalau kalangan industri memerlukan orang berkarakter tertentu, dia mau bikin di mana setelah rekrut? Atau dia ke sumbernya. Ya. Dia harus turun ke sumbernya. Dia yang membutuhkan nanti. Dia milih nanti aja kalau udah lulus. Nanti kita bongkar-bongkar gitu. Bikin aja aturan yang ketat. Iya. Akhirnya bikin aja aturan yang ketat, ini nanti akhirnya beres. Ya, dunia usaha, ada satu pengusaha CEO, saya lupa namanya. Dia ditanya, dia menyatakan gini. Alasan saya menerima karyawan adalah kebutuhan keterampilannya. Mencari karyawan, alasan saya mencari karyawan karena membutuhkan keterampilannya. Tapi alasan saya menerima adalah karakternya. Oke. Ya. Kemarin rame di ini banyak udah S3 akhirnya yang nge-grab dan sebagainya. Nah, itu karena ternyata di perusahaan itu seleksinya itu bukan akademis aja. Dan kami pun juga menerima guru. Ya memang akademis penting. Karena dia akademisnya tinggi, kita menganggap dia itu bertanggung jawab sama pilihannya. Itu aja. Bukan pinter. Karena bisa aja dia rajin waktu mau ulangan, mau ujian. Tapi sesudahnya dia nggak rajin. Tapi paling tidak dia bertanggung jawab sama pendidikan. Ini murid? Guru. Oh guru. Ya kalau ini. Tapi yang selebihnya itu soal karakter, kemampuan dia berkembang, kemampuan dia belajar dan sebagainya. Tapi sekolah Bapak sendiri, agar di sekolah tersebut, saya yakin Pak Epi dan kawan-kawan di sana ingin agar keberagaman dan kebinekaan itu terwujudlah, terlihatlah di sekolah. Iya. Itu dilakukan dengan cara apa misalnya? Ya, salah satu OECD mensyaratkan, salah satu setelah bahasa, salah satu adalah sumbernya adalah komunikasi kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang beragam itu yang kami siapkan. Kehidupan sosial yang beragam. Yang kami siapkan. Salah satunya misalnya ya, kita tidak terikat dengan stigma gender. Stigma gender artinya apa, Pak? Orang tuh datang satu grup.
Masa anak saya tugas grup yang 5 cewek semua, yang 1 cowok. Emang so what? Ada orang tua begitu ya? Ya paling tidak itu anak. Di beberapa tempat diketahui sama teman-temannya. Wah geng lu cewek semua, geng. Semangat gender. Gender itu membuat hambatan. Yeah. Gender itu pandangan. Kita tidak mendapatkan potensi terbaik ketika kita berpikir soal gender. Salah satu yang dianggap membuat manusia itu sukses katanya di masa depan adalah mengerjakan rumah tangga. Anak itu deh. Bukan soal tanggung jawab itu, Bang. Soal gender, bahwa semua siapa saja di sini harus. Jadi gender. Oke, 1. Lintas usia. Nggak ada tuh kegiatan. Memang ada kegiatan level anak kelas 4, kelas 3 dan ini. Kita itu sangat sering sekali kegiatan lintas usia. Artinya apa, Pak? Anak kelas 1 berkegiatan bareng sama anak kelas 5. Oh ya? Iya. Anak TK berkegiatan bareng sama anak SMP. Itu di dalam dirancang. Dirancang oleh guru. Oleh sekolah, ya. Oleh sekolah. Iya. Ada kegiatan bersama seperti itu. Iya. Jadi, luar biasa. Jadi bagaimana seorang muda melihat yang lebih tua, bagaimana orang yang tua melihat orang yang lebih muda, nggak akan bisa dipelajari kecuali kita mix. Kita mix. Ya. Anak saya, Bang, ini cerita di rumah ya, bukan menonjolkan, tapi ini contoh aja. Kita punya ruang tamu yang terbuka. Setiap tamu yang datang saya kenalkan dengan anak saya. Kalau saya lagi pergi kemana, anak saya temenin ngobrol. Itu dari kecil. Pada saat dia SMA, mau bikin acara sekolahan yang besar, harus cari sponsor. Salah satu adalah menghadapi bos-bos CEO gede, minta sumbangan. Ya. Semua temennya kabur ciut. Tapi dia bilang, sini gua aja yang maju. Sini gua aja yang maju. Dia maju sendiri, ketemu Ibu Muriati, ketemu Mano, nungguin di ruang tamu dan sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah tidak melihat orang tua sebagai sesuatu yang mengerikan. Karena dia sudah terbiasa. Dan kalau di dalam kegiatan itu ada proses take film atau take suara, take segala macam, itu mengharukan sekali. Kenapa, Pak? Pada saat menunggu itu, kakak yang besar itu ngomong adiknya. Dan di situ ada proses tanpa usia. Siapa yang duluan adalah duluan. Siapa yang belakangan adalah belakangan. Apa itu maksudnya? Maksudnya, siapa yang duluan itu usianya bisa saja lebih tua. Yang muda nunggu. Atau bisa juga yang muda yang duluan. Tek suara. Yang tua nunggu. Jadi, bahwa tidak ada perasaan gue kan tua, gue harus duluan dong. Sekarang senioritas itu dianggap ini gitu. Jadi betul-betul diajarkan day by day di sana ya. Day by day dipraktekkan. Bukan cuma di kelas diajarkan bahwa kita seharusnya A, B, C. Oh gitu. enggak perlu begitu, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Di sekolah Bapak. Iya. Itu persyaratan masuknya itu misalnya. Iya. Itu mensyaratkan hanya yang bisa masuk adalah yang ada nggak itu? Nggak ada. Tanpa syarat. Yang penting bayar restribusi dan sebagainya daftar. Tanpa kriteria khusus. Yang kita lakukan walaupun kita melakukan wawancara dan segala macam itu untuk menyimpulkan kondisi anak. Kondisi anak. Bukan untuk menseleksi. Jadi nggak ada nilai nggak atau ada, apa? Nggak ada. Di sekolah kami ada poster. Jangan perbandingkan nilai rapot. Selama anak memiliki asa dan tujuan yang jelas, dia akan tiba bersama-sama di tempatnya nanti. Itu ada posternya? Ada posternya. Jadi kalau ada mama yang mungkin soal rapot, nilai rapot, ya udah tiap hari dia udah lihat itu Bapak. Oh, jadi tujuannya bukan hanya kepada murid nih ya, kepada para orang tua yang datang. Kalau murid mah kan kertas putih, Pak.
Tapi waktu kita rapi itu kebanyakan ada distorsi dari masyarakat, dari rumah, dari keluarga, ikut dioret-oret. Kalau putih kan, kalau kita bersepahaman sama mamanya apa yang mau kita tulis di situ, aman udah. Aman ya. Aman, bersepakat. Jadi tidak terjadi ya pengklasifikasi berdasarkan rapot. Nggak ada ya. Kalau ada penghargaan bintang dan sebagainya, itu justru kita lihat dari progres. Misalnya? Ada rapotnya 8. Yang ini rapotnya 6,5. Yang dapat piala dia. Karena rapot sebelumnya dia 5. Kalau Pak Ade, rapot sebelumnya itu 8. Terus 8 ya? 8. Belum berkembang. Minggir. Itu anak 8 yang harus minggir tuh. Tapi anak-anak yang 8 tuh nggak terganggu. Karena kita lihat siapa yang kemajuan yang paling. Dia tahu yang dinilai itu kemajuan. Ya. Apa progres. Pak, jadi nggak ada istilah juara kelas tuh ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada? Nggak ada. Juara kelas gitu nggak ada? Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Ini luar biasa. Pak Epi. Iya. Terima kasih loh buat pencerahan hari ini nih. Oh iya. Kami pasti membutuhkan pencerahan lebih lanjut. Iya. Di minggu-minggu berikutnya. Iya. Tapi saya betul-betul berharap Bapak bisa terus mengembangkan sekolahnya. Sekolahnya sendiri bisa berkembang. Amin. Dan banyak sekolah lain yang mengikuti jejak, atau bukan mengikuti lah ya. Menjalankan peran yang sama dengan Tunas Global. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih penonton. Ketemu lagi di session berikutnya.